Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Sukma dengan NIM F1S1221137. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan solusi bisnis atau TI. Bagian 1, mengembangkan bisnis TI. Pengembangan SI digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan sistem-sistem e-bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, karyawan, dan pihak-pihak lain. Ketika pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah diterapkan untuk pengembangan solusi sistem informasi terhadap masalah bisnis, maka hal ini disebut pengembangan sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Bagian ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pendekatan sistem dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan sistem e-bisnis dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem untuk penyelesaian masalah menggunakan orientasi sistem untuk merumuskan masalah dan peluang dan mengembangkan solusi. Menganalisis masalah dan memformulasikan solusi melibatkan aktivitas yang saling berhubungan di bawah ini. 1. Kenali dan rumuskan masalah atau peluang dengan menggunakan pemikiran sistem. 2. Kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. 3. Pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. 4. Desain solusi sistem yang dipilih. 5. Implementasikan dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah didesain. Pemikiran sistem. Untuk memahami masalah atau peluang adalah salah satu aspek paling penting dari pendekatan sistem. Konsultan manajemen dan penulis Peter Seng menyebutkan pemikiran sistem sebagai the five discipline atau disiplin kelima. Seng mengungkapkan bahwa menguasai pemikiran sistem bersamaan dengan disiplin, penguasaan diri, model mental, visi bersama, dan pembelajaran tim merupakan hal yang vital untuk pemenuhan pribadi dan sukses berbisnis di dunia yang selalu berubah. Inti dari disiplin pemikiran sistem adalah melihat hutan dan pohon-pohonnya di situasi apapun dengan melihat hubungan internal antar sistem ketimbang mata rantai sebab akibat ketika sesuatu terjadi. Pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja atau prototipe dari aplikasi baru dalam proses yang interaktif dan berulang-ulang yang bisa digunakan oleh ahli SI dan praktis bisnis. Pembuatan prototipe membuat proses pengembangan lebih cepat dan lebih mudah, khususnya untuk proyek di mana persyaratan pemakai akhir sulit dirumuskan. Karena itulah pembuatan prototipe terkadang disebut juga desain aplikasi cepat. Pembuat prototipe juga membuka proses pengembangan aplikasi untuk pemakai akhir karena pembuatan prototipe menyederhanakan dan mempercepat desain. Jadi, pembuatan prototipe telah memperluas peran pemilik kepentingan bisnis yang dipengaruhi oleh sistem yang diusulkan dan memungkinkan untuk mempercepat proses pengembangan yang lebih tanggap yang disebut dengan pengembangan sistem yang lincah. Proses pembuatan prototipe untuk aplikasi besar dan aplikasi kecil, umumnya sistem bisnis besar masih perlu menggunakan pendekatan pengembangan sistem tradisional, tetapi sebagian sistem tersebut seringkali dapat dibuatkan prototipenya. Prototipe aplikasi bisnis yang diperlukan adalah pemakai akhir, dikembangkan secara cepat dengan menggunakan berbagai alat software pengembangan aplikasi. Kemudian, sistem prototipe tersebut diperbaiki berkali-kali hingga dapat diterima. Memulai proses pengembangan sistem. Karena proses pengembangan bisa memakan biaya besar, tahap investasi sistem biasanya membutuhkan studi awal terlebih dahulu yang disebut studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan adalah studi awal untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat, dan kelayakan proyek yang diusulkan. Jadi,
Tujuan diadakan studi kelayakan adalah untuk mengevaluasi solusi sistem alternatif dan untuk mengusulkan aplikasi bisnis yang paling layak dan paling diinginkan untuk dikembangkan. Kelayakan usulan sistem bisnis dapat dievaluasi dalam 4 kategori besar. Analisis sistem. Analisis sistem merupakan studi yang mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir yang menghasilkan persyaratan fungsional atau fungsional requirement yang digunakan sebagai dasar untuk desain sistem informasi baru. Terdiri dari beberapa analisis, yaitu analisis organisasional atau merupakan langkah pertama yang penting dilakukan dalam analisis sistem. Kedua, analisis sistem yang ada, yaitu Anda perlu menganalisis bagaimana sistem ini menggunakan hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia untuk mengubah sumber data seperti data transaksi ke produksi informasi seperti laporan dan tampilan. Kemudian Anda harus mendokumentasikan bagaimana aktivitas sistem, informasi input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian yang dilaksanakan. Yang ketiga, analisis persyaratan fungsional adalah salah satu dari yang paling sulit. Anda mungkin perlu bekerja sebagai tim dengan analisis SI dan pemakai akhir lainnya untuk menentukan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas bisnis. Bagaimana formatnya, volumenya, dan frekuensinya, serta waktu responsnya. Desain sistem. Desain sistem atau sistem desain menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam analisis sistem. Desain interface pemakai. Desain interface pemakai seringkali merupakan proses pembuatan prototipe atau prototyping. Dua, spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem atau system specifications memformulasikan desain metode interface, pemakai dan produk aplikasi, struktur database, serta pemrosesan dan prosedur pengendalian. Pengembangan pemakai akhir. Pada pengembangan pemakai akhir atau end user development, praktisi SI memainkan peran sebagai konsultan. Keperluan pengukuran pengendalian atau kontrol untuk aplikasi pemakai akhir sangat bervariasi, bergantung pada ruang lingkup dan durasi aplikasi, jumlah dan sifat alami pemakai aplikasi, dan sifat alami dari data yang terlibat. Bagian 2, mengimplementasikan sistem bisnis. Mengimplementasikan sistem baru. Implementasi sistem melibatkan hardware dan software, pengembangan software, pengujian program dan prosedur, konversi sumber data, dan berbagai alternatif konversi. Mengevaluasi hardware, software, dan layanan. Perusahaan besar sering mengevaluasi hardware dan software yang diusulkan dengan meminta pemrosesan program, pengujian benchmark khusus, dan data pengujian. Benchmarking mensimulasi pemrosesan pekerjaan harus di beberapa komputer dan mengevaluasi kinerjanya. Kemudian, pemakai dapat mengevaluasi hasil pengujian untuk menentukan alat hardware atau paket software mana yang menampilkan karakteristik kinerja terbaik. Faktor-faktor evaluasi. Hardware mempunyai beberapa faktor, yaitu kinerja, biaya, keandalan, kompatibilitas, teknologi, ergonomi, konektivitas, keluasan atau scalability, software, dan dukungan. Sedangkan software, ternyata faktor-faktor evaluasi hardware dapat juga digunakan untuk evaluasi software. Dan layanan SI, faktor-faktor ini memfokuskan pada kualitas layanan pendukung yang mungkin dibutuhkan oleh pemakai bisnis. Aktivitas implementasi lainnya. Pengujian sistem. Pengujian sistem dapat melibatkan pengujian dan debugging software, pengujian kinerja situs web, dan pengujian hardware baru. Bagian penting dari pengujian adalah peninjauan tampilan, laporan, dan output lainnya dari prototipe.
Prototipe harus ditinjau oleh pemakai akhir dari sistem tersebut untuk mengetahui kemungkinan kesalahannya. Konversi data adalah salah satu aktivitas implementasi yang paling penting yang dibutuhkan ketika menginstal software baru. Dalam kasus disebut konversi data atau data conversion. Misalnya, penginstalan paket software yang baru dapat memerlukan konversi elemen data di database yang dipengaruhi oleh aplikasi yang baru ke dalam format data yang baru. Aktivitas konversi data lainnya yang biasanya dibutuhkan mencakup koreksian data tidak tepat, penyaringan data yang tidak diinginkan, konsolidasi data dari beberapa database, dan pengaturan data ke dalam format yang baru seperti database, data mart, dan gudang data. Dokumentasi. Pengembangan dokumentasi pemakai merupakan bagian yang penting dalam proses implementasi. Layar tampilan entry data, formulir, dan laporan data adalah contoh-contoh dokumentasi. Ketika mode rekayasa sistem berbantuan komputer digunakan, dokumentasi dapat diciptakan dan diubah dengan mudah karena sistem dan dapat diakses dengan disket di tempat penyimpanan sistem atau sistem repository. Dokumentasi merupakan metode komunikasi antara orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem berbasis komputer. Penginstalan dan pengoperasian sistem yang baru, didesain atau dimodifikasi aplikasi yang Anda memerlukan catatan yang rinci mengenai desain sistem tersebut. Dokumentasi sangat penting dalam mendiagnosis kesalahan dan perubahan, khususnya jika pemakai akhir dan analisis sistem yang mengembangkan suatu sistem tidak lagi bekerja di organisasi tersebut. Metode konversi. Hal ini biasanya memerlukan proses conversion, dari penggunaan sistem yang ada saat ini ke operasi aplikasi yang baru atau yang lebih baik. Metode konversi dapat mempermudah pengenalan teknologi informasi yang baru ke dalam organisasi. 4 bentuk utama dari konversi sistem adalah 1. Konversi paralel, 2. Konversi bertahap atau faset, 3. Konversi percontohan atau pilot, 4. Konversi langsung. Pemeliharaan SI atau Sistem Maintenance adalah pengawasan, evaluasi, dan modifikasi sistem bisnis operasional untuk menghasilkan perbaikan yang lebih diinginkan atau perlu. Misalnya, implementasi sistem yang baru biasanya menghasilkan fenomena yang disebut kurva belajar atau learning curve. Manajemen perubahan. Beberapa taktik utama yang direkomendasikan oleh para ahli perubahan adalah libatkan orang sebanyak mungkin dalam perencanaan bisnis, TI, dan pengembangan aplikasi. 2. Buat perubahan konstan bagian-bagian yang diharapkan dari budaya. 3. Beritahukan ke setiap orang sebanyak mungkin mengenai segala sesuatu sesering mungkin, sebaik secara pribadi. 4. Berikan insentif keuangan dan pengakuan. 5. Bekerjalah di dalam budaya perusahaan, bukan di sekitarnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus 3 tentang DuPont dan software mengimplementasikan portal informasi perusahaan yang sukses. 1. Mengapa begitu banyak portal informasi perusahaan yang gagal untuk menarik minat yang memadai di antara pemakai sasaran? Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penggunaan portal dalam bisnis? Di sini saya akan menjawab, yaitu banyak portal informasi perusahaan yang gagal dalam menarik peminat-peminatnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan tersebut kurang optimal dalam melakukan pemasaran dan juga bisa jadi karena portal informasi yang dibuat hampir sama dengan portal informasi yang dibuat oleh perusahaan lain. Hal ini dapat dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan mengupdate portal informasi yang menjadi portal yang dapat membuat banyak informasi dan menyediakan berbagai layanan sehingga portal tersebut berbeda dengan portal informasi lainnya. Soal kedua, apa nilai bisnis dari portal perusahaan bagi kelompok performance coating DuPont?
Bagaimana cara membuatnya lebih baik? Jawabannya adalah nilai bisnis dari portal perusahaan bagi kelompok performance coating DuPont adalah senilai 3,8 miliar US dollar. Selain itu, DuPont juga ingin agar masing-masing dari 2.500 distributor dan bengkel perbaikan badan mobil di seluruh dunia dapat melihat informasi yang ditampilkan dalam hampir 4.000 tampilan situs yang berbeda-beda yang memungkinkan oleh teknologi. Dan cara untuk membuat nilai bisnis yang lebih, DuPont memiliki dokumen untuk pemasaran, seperti yang telah disampaikan oleh Catherine Merchant selaku manajer strategi e-business. Kami memiliki sejumlah besar dokumen untuk pemasaran, yaitu brosur, siaran pers, informasi jaminan produk, dan informasi pendukung bagi distributor kami dan tempat perbaikan badan mobil. Catherine juga menambahkan, tenaga penjual kami memiliki buku petunjuk yang beratnya sekitar 50 pon. Soal ketiga, apa manfaat bisnis dari portal perusahaan software? Deskripsikan beberapa cara untuk membuatnya lebih baik. Jawabannya, dengan adanya portal di perusahaan software, pesanan pelanggan naik menjadi 33% dan 25% dari semua yang pesanan diterima secara elektronik. Dan juga pelanggan online memesan barang 2 kali lebih banyak daripada yang memesan melalui fax, telepon, atau pertukaran data elektronik. Dengan kata lain, software mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan adanya portal informasi pada perusahaan. Cara untuk membuat portal perusahaan menjadi lebih baik adalah dengan cara melakukan banyak pemasaran dan peningkatan pada sistem portalnya. Seperti dengan menambahkan fitur-fitur baru, menambahkan tampilan portal menjadi lebih menarik sehingga dapat menarik banyak peminat. Itulah yang dapat saya sampaikan dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk bertanya ke dalam kolom komentar yang akan saya sediakan untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.